Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? So welcome back to my class. It's presentation in English class with me, Miss Nurul Fadilah. So today is our second meeting and we are going to learn about how to choose a good topic for presentation. Jadi goals atau tujuan dari materi hari ini adalah agar Anda sebagai mahasiswa bisa menentukan topik yang baik dan juga topik yang menarik ketika Anda akan melakukan presentasi atau ketika Anda akan melakukan public speaking, berbicara di depan umum. But before that, on our last meeting, we have learned about how to open a good presentation. So let's review briefly our last material. So, to open a good presentation, we have to follow some rules. Start from welcoming the audience. Jadi menyapa para audiens, menyapa para tamu undangan, menyapa para orang yang ada di depan kita yang akan mendengarkan presentasi atau speech dari kita. Jadi menyapa mulai dari mengucapkan assalamualaikum atau good morning, lalu menanyakan kabar mereka. Kemudian yang kedua, we have to introduce ourselves as a speaker. Jadi kita harus memperkenalkan diri kita sebagai pembicara atau sebagai pemateri. Jadi mulai dari nama kita, lalu bisa juga instansi yang melekat atau mengikuti diri kita. Yang ketiga, we have to introduce the topic of the presentation. Jadi kita sampaikan pada hari itu kita akan membahas atau berbicara tentang topik apa. Dan yang tidak kalah penting, we have to explain the goals of our topic. Jadi tujuan dari topik yang kita sampaikan itu sebenarnya apa. Jadi outputnya untuk para pendengar atau para tamu undangan itu sebenarnya adalah apa. Kemudian yang keempat, kita juga harus menyebutkan satu persatu urutan atau structure dari apa yang akan kita bicarakan. Misalnya yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari X. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi dari X. Yang ketiga, saya akan memberikan contoh atau study case dari X. Nah, itulah yang dikatakan dengan structure. Setelah itu semua selesai, baru kita masuk kepada starting point. Jadi perpindahan dari kita basa-basi memperkenalkan diri dan menyapa audiens kepada inti dari materi itu. So, let's move to today's topic. It's how to choose a good topic for presentation. So, the first step in speech making is choosing a topic. Usually, the topic is determined by the audience, the occasion, and also the speaker's qualification. Jadi, hal yang paling utama sebelum kita berbicara di depan publik adalah kita harus menentukan topiknya. Nah, biasanya topik yang disampaikan ini harus disesuaikan dengan yang pertama, occasion-nya, acaranya acara apa. Yang kedua, the audience, pendengar atau tamu di sana itu siapa saja. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga adalah kualifikasi dari pemateri atau kualifikasi dari speakers. And now, let's narrow the selection of audience, occasion, and also the speaker's qualifications. So, the first is the occasion. The question is, does the event have a theme? The second question, when we schedule to speak during the program. Jadi untuk menentukan topik yang pertama kita harus melihat occasion-nya atau acaranya. Yang pertama, apakah acara tersebut sudah memiliki tema. Jadi misalnya acara yang mau kita hadiri bertemakan tentang kemerdekaan. Otomatis topik yang bisa kita ambil juga topik yang sejalan atau selinier dengan tema dari acara tersebut. Yang kedua adalah kita harus tahu kita diberi kesempatan untuk berbicara, diberi kesempatan untuk presentasi itu kapan? Apakah di awal acara, di tengah acara, atau di akhir acara sebelum penutupan? Karena berbeda waktu, maka attention dari audiens itu juga akan berbeda. Maksudnya adalah ketika kita presentasi di awal atau ketika kita berbicara di awal, attention dari audiens itu masih besar-besarnya. Orang-orang masih semangat untuk mendengarkan. Tapi ketika kita diberikan kesempatan untuk presentasi di akhir sebelum acara berakhir,
attention daripada audiens itu akan menurun. Orang-orang akan cepat sekali bosan, orang-orang ingin sekali cepat selesai. Oleh karena itu kita juga harus menyesuaikan topik dari waktu yang diberikan panitia atau yang memiliki acara untuk kita berbicara. Di awalkah, di tengahkah, atau di akhirkah. Dan yang kedua yang tidak kalah penting yang tadi saya katakan adalah tema dari acara tersebut. Kalau acaranya tentang kemerdekaan, ya sesuaikan tentang kemerdekaan. Kalau acaranya tentang peningkatan perekonomian, maka juga sesuaikan topik yang kita sampaikan juga tentang perekonomian. And the second is the audience. The first question, how many people will attend? Jadi ada berapa orang, ada berapa audiens, ada berapa tamu yang akan hadir di acara itu. Karena ketika kita berbicara di hadapan 10 orang, berbicara di hadapan 50 orang, dan berbicara di hadapan 100 bahkan ribuan orang, itu akan berbeda. Jadi carilah topik yang bisa disesuaikan dengan jumlah audiens yang datang. Yang kedua, what is their age range? Jadi kisaran usia mereka ini usia berapa? Apakah kita akan berbicara di hadapan anak-anak remaja belasan tahun, misalnya dari 13 sampai 19 tahun? Ataukah kita akan berbicara kepada audiens yang usianya 20 sampai 30-an tahun? Atau bahkan kita akan berbicara kepada audiens yang usianya 40 sampai 60 tahun. Jadi beda usia juga tentu beda topik-topik yang menarik bagi mereka. Jadi kalau misalnya kita mau berbicara di depan remaja, carilah topik-topik yang memang kekinian, misalnya tentang sosial media, kemudian tentang bagaimana memberikan edukasi menggunakan internet positif kepada anak-anak remaja. Lalu misalnya kita mau berbicara kepada lansia, mungkin bagaimana cara kita untuk memberitahu mereka cara investasi di masa tua atau cara untuk menjaga kesehatan, nah seperti itu. Dan yang ketiga, does your audience have similar education, similar interest, similar backgrounds, or even similar experience? Jadi kita juga harus melakukan survei secara singkat. Apakah audiens atau pendengar kita ini background studinya sama tidak ya seperti kita? Oh ternyata audiens kita ini tidak mengenyam pendidikan yang cukup. Otomatis kita harus mencari topik-topik sederhana yang bisa untuk mereka pahami. Oh ternyata audiens kita ini tertarik dalam hal perkembangan perekonomian. Nah maka kita juga harus memberikan topik-topik tentang perkembangan perekonomian. Lalu misalnya juga background mereka adalah petani atau background mereka nelayan, maka kita bisa mengambil topik-topik yang memang dekat dengan kehidupan mereka. So we turn to the third part, is the speaker's qualification. So the question is, do we have enough enthusiasm or interest about the topic? Jadi kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita tertarik, apakah kita suka untuk menyampaikan topik tersebut. Karena kalau kita as speaker saja tidak suka terhadap topik atau materi yang akan disampaikan, bagaimana kita bisa berharap audiens atau pendengar juga akan suka. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri. The second question is, do we have knowledge to present the topic? Apakah kita punya kemampuan basic atau ilmu dasar untuk menyampaikan topik tersebut? Walaupun topik itu baru, kita harus mempelajarinya. Jadi jangan sampai kita menyampaikan sesuatu kepada audiens yang sebenarnya kita sendiri juga tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Dan pertanyaan yang ketiga, how comfortable to talk about the topic? Jadi juga tanyakan kepada diri kita nyaman gak sih untuk membicarakan topik tersebut? Kadang ada topik-topik yang menurut orang lain biasa saja, tapi menurut kita itu sangat sensitif dan membuat kita tidak nyaman. Jadi pilihlah topik yang kita nyaman untuk menyampaikannya. Pilihlah topik yang kita senang, yang kita interest, yang kita bersemangat untuk menyampaikannya. Dan pilihlah juga topik yang kita juga mempunyai ilmu atau kemampuan untuk bisa menyampaikannya. Okay, so for the next slides, when we have noticed all the qualifications starting from the audience, the occasion, and also the speaker's qualifications, but unfortunately we still feel difficult to choose the topic, so there are some tips and tricks that you have to follow. Check this out.
The first, you can choose the topic you know a lot about. Jadi kalian bisa memilih topik yang memang kalian sangat ketahui atau sangat kalian kuasai. Misalnya dari most familiar topic, topik-topik yang sudah familiar dengan diri kalian. Karena kalian anak manajemen ya, bisa kalian mengambil topik-topik yang berbau manajemen. Misalnya how to manage your time, how to manage your money, lalu bagaimana caranya membangun bisnis dengan modal yang sangat minim. Atau yang kedua, kalian bisa mengambil dari special experience. Jadi dari pengalaman-pengalaman hidup kalian, mulai dari family, kemudian karir, education, lalu juga bisa dari hal-hal yang menjadi interest kalian. The second, you can choose the topic from something that you want to know more about. Jadi berkebalikan dengan yang pertama, yang mana kalian bisa mencari topik dari sesuatu yang paling familiar dengan diri kalian. Yang kedua ini, kalian justru juga bisa mengambil topik dari sesuatu yang ingin sekali kalian pelajari. Jadi, gunakanlah kesempatan berbicara di depan umum itu untuk sekaligus mendalami tentang sesuatu yang kalian ingin ketahui. Jadi misalnya, kalian ingin belajar tentang bagaimana sih cara interview kerja yang baik, interview kerja yang bisa sampai meloloskan kalian. Nah, kalian pelajari itu karena kalian ingin mempelajarinya. Ya udah deh, sekalian digunakan untuk menyampaikan materi atau topik tentang bagaimana melakukan interview kerja yang baik. Jadi, sembari menyelam, 2-3 pulau terlampaui. Sembari kita menyampaikan materi kepada orang lain, kita sekaligus juga mempelajari atau mendalami tentang materi tersebut. Okay, so for this meeting, we can conclude that there are so many ways to help us in choosing a good topic for presentation, starting from narrow selection of the audience, the occasion, and also the speaker's qualification. And then, we can determine the topic from something that we familiar about or something that we want to know more about. Okay, so that's all for today's meeting. Thank you for your attention. If you have any question, please raise your hand and we can discuss it in Q&A session. Good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.